adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Keisha. Wah adik-adik, kita perlu mengucap syukur nih sama Tuhan karena penyertaan dan kasih-Nya selama 1 minggu kemarin Tuhan terus menjaga kita. Sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi nih di dalam sidang anak-anak. Maka dari itu adik-adik, terlebih di tengah masa pandemi ini, kita perlu sering mengucap syukur karena Tuhan masih senantiasa menjaga kesehatan kita. Nah adik-adik, untuk memulai sidang anak-anak, Kak Keisha mau ajak adik-adik untuk membarakan roh dulu. Kita yang baru bangun, baru selesai makan, kita harus membara dulu, harus semangat dulu. Maka dari itu, Kak Keisha ajak adik-adik menyeru nama Tuhan. Tapi biar lebih semangat, Kak Keisha ngajak menyeru nama Tuhannya kayak gini. Oh Tuhan, amin, haleluya. Nah, kita menyeru nama Tuhannya sebanyak 3 kali. Tetapi adik-adik, Kak Keisha mohon, adik-adik jangan mempedulikan di sekitar ada orang gak ya, ada papa mama gak ya. Tetapi karena hari ini adik-adik datang untuk sidang, kita harus sungguh-sungguh. Tidak peduli di kanan, kiri, depan, belakang, ada siapa di sekitar kita, kita harus membuka suara, menyeru nama Tuhan. Kita mulai bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Amin. Adik-adik sudah semangat? Sekarang kita akan berdoa. Sama adik-adik seperti menyeru nama Tuhan, adik-adik juga belajar tidak mempedulikan sekeliling adik-adik ya. Adik-adik harus melipat tangan, berdoa, tutup matanya. Nah, sebelum berdoa pun Kak Keisha ajak adik-adik untuk menyeru nama Tuhan. Tapi kali ini menyeru nama Tuhannya, oh Tuhan Yesus. Kita menyerunya sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu Kak Keisha akan pimpin adik-adik di dalam doa. Kita mulai ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang padamu untuk mengikuti sidang anak-anak. Maka itu dapatkan setiap kami juga boleh sungguh-sungguh dalam mengikuti sidang anak hari ini. Sehingga ya Tuhan, melalui sidang anak-anak, kami pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah membarakan roh, sekarang kita akan menggerakkan tubuh kita. Saatnya kita akan berkidung.
adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sinta nih. Kak Sinta mau bercerita tentang prinsip penting. Nah adik-adik, Kak Sinta mau tanya nih, hal penting apa yang Tuhan ingin kamu harus tahu tentang dirinya? Tentang Tuhan. Yang tahu nggak? Adik-adik dan kakak ini harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu dulu nih, Tuhan ini berkata dengan tegas pada orang-orang Israel bahwa Tuhan Yesuslah yang membebaskan orang-orang Israel dari bangsa Mesir. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Nah, jadi Allah ini adalah Allah yang memperhatikan mereka, Allah yang mengasihi mereka dan menjawab doa-doa mereka. Tuhanlah yang bersimpati atas kesusahan, penderitaan yang dialami bangsa Israel ketika ada di Mesir. Jadi yang menyelamatkan mereka ini, orang-orang Israel ini, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan orang-orang Mesir keluar dari orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kenapa Tuhan perlu mengingatkan orang Israel karena hal ini? Jadi orang-orang Israel ini sudah menjadi budak di Mesir itu selama beratus-ratus tahun. Tepatnya selama 400 tahun. Wow, lama sekali ya adik-adik, 400 tahun. Jadi selama 400 tahun ini orang Israel jadi budak di Mesir. Dan orang-orang Mesir itu orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Contohnya seperti Ra. Ra itu dewa matahari. Terus Horus itu dewa langit. Shu itu dewa angin. Dan Nut itu juga dewa langit. Jadi zaman dahulu itu orang-orang Mesir tuh menyembah dewa-dewa yang sedemikian. Dan pasti otomatis sebagian besar orang-orang Israel pun juga menyembah, terpengaruh. Orang-orang Israel terpengaruh oleh kebiasaan hal ini, menyembah dewa-dewa. Nah, kenapa kok Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhanlah Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Israel. Jadi ketika mereka menderita, diperbudak di Mesir, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhanlah yang menyelamatkan. Karena selama 400 tahun mereka berdoa pada dewa-dewa, menyembah ilah-ilah lain, tidak ada yang menjawab. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan langsung menjawab dan membawa orang-orang Israel ini bisa keluar dari Mesir. Oh, sungguh luar biasa bukan Tuhan kita, Allah kita? Jadi Tuhanlah yang bersimpati terhadap mereka dan mengingat perjanjian dengan bapak-bapak mereka, bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Karena peristiwa ini, Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa selain Dia, selain Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang patut kita sembah. Banyak orang tuh mengatakan bahwa ia tidak mau percaya dan menerima Tuhan Yesus
Karena Tuhan ini tidak kelihatan. Oh Tuhan Yesus, memang ya Tuhan kita itu tidak kelihatan, tetapi kekuatan Tuhan kita ini bisa kita lihat. Kekuatannya kekal dan keilahiannya itu melalui karya-karyanya sejak dunia diciptakan, yaitu bumi dan alam semesta yang Tuhan ciptakan. Hanya ada satu Tuhan yang sejati. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oh Tuhan, jadi Tuhan kita ini adalah sumber dari segala sumber. Tuhan kita sumber dari segala sumber dalam alam semesta. Karena Dia adalah sumber, maka Dia pasti memperhatikan kita, semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita termasuk nggak ciptaan Tuhan? Ya termasuk ya adik-adik. Jadi Tuhan ini sangat memperhatikan kita, makhluk ciptaan yang paling sempurna. Tuhan menurunkan hujan dari langit. Terus Tuhan memberi musim-musim, musim subur, terus musim hujan, musim panas. Tuhan juga memuaskan hati kita dengan makanan dan kegembiraan. Adik-adik, kamu punya Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang memperhatikan kamu. Jadi kita tidak boleh menyembah Allah lain, karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang sangat perhatian sama kita, sangat peduli terhadap kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita mengakui Dia sebagai pencipta yang menentukan hidup kita. Jadi Tuhanlah yang mengatur seluruh hidup kita. Kita perlu menyembah Tuhan. Dia sang raja yang mustika. Tuhanlah satu-satunya yang utama yang harus menduduki hati kita. Jangan ya, misal nih kita hobinya main game. Di game tuh kan ada beli-beli nih. Nah, kita membuang waktu kita hanya untuk main game, membuang uang kita hanya untuk beli game-game. Nah, nggak boleh ya adik-adik, nggak baik. Sama saja kita menomorduakan Tuhan kita. Yuk kita buang hal-hal yang telah menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu memperhatikan dan peduli terhadap kita. Ketika kita nih lagi sedih, misalnya nih kita dimarahin mama nih, kita datang sama Tuhan. Tuhanlah yang memperhatikan kita. Tuhan membuat hati kita gembira lagi, tidak sedih-sedih lagi. Amin. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Pasti seru kan? Nah, adik-adik, karena itu kita perlu tahu bahwa tidak boleh ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena itu kita jangan sembarang ya mencari ramalan-ramalan bintang, mencari ramalan-ramalan, atau kita
tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik, ayat ini adik-adik bisa hafalkan di rumah bareng bersama kakak, mama, papa, adik. Nah, adik-adik juga bisa saling menghafalkan nih dengan adik atau kakaknya, supaya ketika adik-adik menghafal ayat ini, adik-adik juga bisa ingat nih cerita ini ya adik-adik, bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Evelyn akan tutup di dalam